suatu obat pastinya tidak atau memerlukan tahapan-tahapan yang sangat panjang gitu ya. Salah satunya adalah konfirmasi dengan menggunakan kultur sel. Kemudian selain itu kultur pada hewan, baik itu kultur sel maupun kultur jaringan maupun kultur organ, tujuannya adalah salah satunya untuk konservasi. Bagaimana kultur ini bisa untuk konservasi? Nah, kita tahu bahwa banyak cara orang melakukan konservasi ya. Pada hewan ini, kalau pada tanaman saya kira juga sudah dibahas oleh Bu Wahyu gitu ya, untuk konservasi. Nah, dengan memanfaatkan kultur ini, misalkan contohnya yang untuk konservasi ya, ini salah satu contoh untuk konservasi yang pada hewan. Nah, misalkan kita ingin melakukan konservasi pada hewan tertentu, gitu, yang tentunya yang hampir punah ya. Nah, ketika spesies yang hampir punah itu tinggal sedikit misalkan, maka kita bisa melakukan atau memanfaatkan kultur ini untuk memperbanyak populasinya. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan fertilisasi in vitro. Pertama, fertilisasi in vitro itu bisa memanfaatkan hewan yang sudah mati misalkan, yaitu hewan yang sudah mati yang tentunya kematiannya belum terlalu lama, maka kita bisa mengambil ovariumnya, ya, dan kita semua tahu bahwa di dalam ovarium itu banyak terdapat sel-sel telur. Nah, itu bisa kita kulturkan karena sel telur yang dibawa oleh hewan yang sudah mati tersebut tentunya dia dalam kondisi kematangan sel telur yang tidak seragam. Atau ada yang sudah matang, ada yang siap difertilisasi, ada yang masih tahap folikel sekunder dan sebagainya. Nah, itu harus memanfaatkan kultur ini untuk bisa sampai sel telur itu bisa difertilisasi. Itu salah satu contoh untuk konservasi gitu ya. Dan banyak hal yang lain lagi yang bisa dimanfaatkan orang untuk keperluan kesejahteraan manusia. Nah, tentunya ada keterbatasan seperti yang telah kita diskusikan begitu ya. Nah, saat ini kita akan mempelajari tipe-tipe dari kultur atau penyebutan dari kultur sel hewan itu. Nah, di dalam kultur sel hewan pada gambar ini, pada gambar yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri atas sudah pernah kita diskusikan. Pada gambar yang sebelah kanan ini menggambarkan kultur organ ataupun kultur sel ya, kultur organ, kultur bagaimana kita bisa mendapatkan atau kapan kultur itu disebut kultur organ, kapan disebut kultur sel ya. Karena kalau pada hewan secara umum namanya kultur sel hewan, tetapi sebenarnya di dalam sana yang dibahas adalah kultur jaringan, kultur organ, dan kultur sel itu sendiri ya. Jadi sangat jarang kalau kita membaca textbook, misalkan mereka memberi judul organ culture gitu, sangat jarang. Pasti cell animal culture gitu, tetapi di dalamnya isinya berbagai macam. Nah, ini yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, di dalam menyiapkan kultur sel, ada beberapa tahapan sehingga berdasarkan preparasi dari kultur itu ada penamaan kultur itu sendiri. Jadi misalkan kalau kita lihat di slide yang kiri atas, di sana ada sebutan kultur primer atau primary culture. Kemudian setelah itu ada sel lain, setelah itu ada transform sel lain atau continuous sel lain. Nah, itu adalah sebutan-sebutan yang digunakan untuk memberi nama tipe kultur berdasarkan bagaimana kita melakukan preparasinya. Nah, misalkan begini, kalau kita mengambil
sel atau mengambil jaringan langsung dari hewan, saat itu kemudian kita gunakan, itu namanya adalah kultur primer. Jadi misalkan kalau saudara yang nantinya penelitian dengan yang saat ini banyak dilakukan di fisiologi hewan, misalkan penelitian ingin melihat bagaimana ekspresi molekul-molekul imun karena pengaruh dari herbal atau obat dan sebagainya. Maka terkadang kita melakukan kultur untuk konfirmasi bagaimana mekanismenya secara in vivo. Nah, lalu kita memanfaatkan hewan coba mencet atau mais atau ratus dan sebagainya. Lalu kita bedah, kita ambil splinnya, ya kita ambil splinnya untuk isolasi sel limfosit. Nah, sel limfosit yang kita dapatkan dari splin ini kemudian kita kulturkan. Nah, itu namanya adalah kultur primer. Atau misalkan kalau nanti saudara misalkan bekerja pada suatu perusahaan yang memproduksi transplant atau bergerak pada bidang transplantasi kulit untuk kosmetik misalkan. Nah, kemudian di sana saudara melakukan isolasi kulit dari orang tersebut yang akan dipercantik tersebut, kemudian saudara kulturkan, namanya kultur jaringan. Nah, ini adalah eksplan primer ya, jadi kultur eksplan primer. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kapan dia disebut sebagai kultur sekunder? Apabila dari kultur primer tersebut, saudara telah menumbuhkan sel, kemudian selnya menjadi sangat banyak, sehingga perlu dipelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Karena dia dalam suatu culture disk tadi sudah penuh, maka untuk dia bisa tumbuh dengan baik, maka dia harus diberi space, ya, harus diberi ruang. Untuk itu maka kita pisahkan menjadi beberapa culture. Nah, setelah kita pisahkan, maka kultur berikutnya atau kultur tersebut namanya adalah kultur sekunder, ya, kultur sekunder. Nah, kultur sekunder ini kalau kemudian kita subkultur atau kita pisah lagi menjadi beberapa culture disk, kemudian dipisah lagi sampai beberapa waktu, dia akan mengalami transformasi. Dia akan mengalami transformasi. Nah, transformasi apa yang dialami oleh mereka? Antara lain transformasi bisa jumlah kromosomnya, bisa bentuk selnya, dan sebagainya. Itu kemudian masuk ke tahapan yang disebut sebagai continuous cell line, ya, atau continuous cell line istilahnya, di mana mereka telah mengalami transformasi, telah mengalami perubahan. Ya, itu beberapa istilah yang nanti akan saudara temui ketika saudara belajar mengenai kultur. Lalu, nah, gambar ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan sumber bahan atau sumber spesimen yang kita kulturkan dengan berbagai macam cara, yaitu bisa dengan fisik, bisa dengan enzim. Untuk mendapatkannya tergantung tujuan dari kultur tersebut. Misalkan kalau kita ingin mengkulturkan sel, nah, cara memisahkan sel selain dengan fisik, misalkan dengan pipetting, dengan dengan pipetting, kemudian dengan diberi digerus dan sebagainya, bisa juga dengan diberi enzim. Nah, tentunya enzim yang harus kita pilih adalah enzim yang tidak menyebabkan kerusakan. Antara lain ada kolagenase, kemudian ada tripsin.
yang pastinya juga harus diperhatikan konsentrasi dari enzim tersebut ya. Harus kita perhatikan konsentrasi dari enzim tersebut, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi akan menyebabkan sel-sel itu mengalami nekrosis atau kerusakan dan akhirnya sel-sel itu akan mati. Nah, kemudian ini adalah kultur primer. Jadi untuk mendapatkan kultur primer, tadi sudah saya sampaikan apa itu kultur primer. Kita bisa menggunakan explant culture, jadi organnya kita potong-potong menjadi kecil-kecil, kemudian kita kulturkan. Nah, pada gambar yang ada di kanan ini merupakan teknik di dalam mempersiapkan kultur primer yang berasal dengan cara melakukan pemotongan atau slicing organ tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil. Di dalam memotong organ ini tentunya harus kita perhatikan ukurannya karena ketika dalam bentuk potongan maka media yang bisa sampai ke dalam jaringan itu sangat terbatas. Nah, kalau kita perhatikan di sini pada slide yang pada kursor saya ini, nah potongan jaringan ini nanti dia pada bagian luarnya, pada sel-sel yang ada pada bagian luar, dia yang akan mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan sel-sel yang ada pada bagian dalam dari potongan jaringan tersebut. Nah, pada waktu sel-sel yang ada pada bagian luar jaringan sudah mulai tumbuh, ini namanya adalah pertumbuhan outgrowth. Ya, jadi pertumbuhan outgrowth artinya dia mulai tumbuh keluar dari jaringan itu. Nah, nanti akan kita dapatkan pada beberapa waktu akan kita dapatkan jumlah sel yang mulai tumbuh akan lebih banyak. Nah, pada saat ini seperti gambar yang pada bagian bawah ini, gambar C dan gambar D ini kita bisa melihat sel-selnya sudah semakin banyak pertumbuhannya. Nah, setelah itu baru kita ambil sel ini. Nah, kalau saudara perhatikan pada gambar ini, sel yang tumbuh dia tampak melekat ya, tidak suspensi, tampak melekat pada bagian dari culture dish. Namanya ketika dia sudah seperti ini namanya adalah kultur monolayer atau disebut kultur satu lapis. Nah, kalau sudah penuh begini dia sudah tidak mempunyai space untuk tumbuh, maka kita harus menyelamatkan sel ini, yaitu dengan cara kita pisahkan sel ini ke culture dish yang baru. Namanya adalah subkultur, ya, namanya adalah subkultur. Lalu cara mendapatkan kultur primer bisa dengan cara enzimatis, ya, dengan cara enzimatis seperti tadi setelah dipotong-potong kemudian ditambah enzim proteolitik ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada tripsin, ada kolagenase supaya sel-sel yang ada pada potongan-potongan jaringan itu bisa terpisah menjadi sel-sel yang berpisah satu dengan yang lain. Karena apa? Karena pada jaringan ini, misalkan hepar, misalkan ginjal, misalkan paru, secara in vivo mereka satu dengan yang lain, satu sel dengan yang lainnya, dia berikatan dengan menggunakan beberapa kolagen, beberapa jaringan kolagen, sehingga dia harus dipotong, harus dipisahkan kalau kita ingin melakukan kultur sel gitu ya. Nah, apakah untuk mendapatkan sel selalu dengan melakukan dengan menggunakan enzim? Tidak, bisa dengan menggunakan pipet, misalkan kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana karakter sel di dalam jaringan secara in vivo. Kalau misalkan saudara ingin mengambil sel-sel granulosa pada ovarium,
Nah, dari pelajaran embriologi yang telah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, kita tahu bahwa sel-sel granulosa yang ada pada folikel-folikel ovarium, mereka mempunyai ikatan yang sangat longgar. Sehingga dengan cara mengisolasi cairan folikel tersebut, kita sudah bisa mendapatkan sel-sel granulosa. Ya, jadi banyak cara di dalam preparasi sel untuk kita kulturkan, namun yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah karakter sel itu ketika hidup secara in vivo. Jadi ketika seseorang melakukan kultur sel hewan, sebenarnya dia harus didukung oleh banyak ilmu pengetahuan, ya. Antara lain histologi harus tahu, kemudian biologi sel harus tahu, fisiologi harus tahu, ya. Jadi banyak hal yang diperlukan untuk keberhasilan di dalam kita melakukan kultur sel hewan. Selain itu kimianya juga harus kuat karena kita memelihara sel secara in vitro, di mana yang wajib kita lakukan adalah memberi lingkungan yang baik untuk sel tersebut tumbuh. Nah, ini subkultur sering juga disebut dengan cell strains, ya. Ini adalah subkultur. Jadi hasil dari kultur primer yang sudah di subculture namanya adalah cell strains, ya. Lalu sel lain. Nah, sel lain ini adalah sel yang telah disubkultur beberapa kali sehingga dia mengalami perubahan atau mengalami transformasi baik dari jumlah kromosom maupun morfologinya, atau sering disebut dengan sel-sel yang immortal. Ya, sel-sel yang immortal inilah yang disebut dengan sel lain atau continuous sel lain. Nah, sel lain ini sudah banyak diperjualbelikan. Jadi kalau saudara ingin penelitian, misalkan ingin penelitian melihat bagaimana dampak obat tertentu, misalkan obat tertentu itu baik sintetis maupun herbal dan sebagainya, pada penyembuhan pada penyembuhan kanker payudara misalkan. Nah, sel lain yang berasal dari penderita CA mami itu sudah banyak diperjualbelikan, dan di biologi, di lab kultur sel, di lab fisiologi hewan banyak teman saudara yang penelitian menggunakan sel lain dari CA mami. Kemudian CA cervix juga ada, mungkin saudara sudah kenal yang namanya sel HeLa. Nah, sel HeLa ini adalah sel lain yang telah banyak berjasa pada banyak penelitian untuk menemukan obat-obat baru untuk terapi kanker. Itu sudah banyak sekali. Jadi sel HeLa itu diambil dari sel kanker serviksnya orang yang bernama HeLa. Nah, saat itu sel itu kemudian diperbanyak sampai sekarang masih tetap digunakan. Nah, kalau menurut sejarahnya, menurut ceritanya, awalnya Ibu Hela ini tidak pernah tahu kalau dia selnya atau sakitnya itu telah banyak bermanfaat untuk orang banyak sedunia, karena sel itu telah beredar di seluruh dunia. Itu seperti itu, dan sampai sekarang masih banyak yang menggunakan sel HeLa itu. Dan berdasarkan atau penemuan sel HeLa ini, maka kemudian orang akhirnya membuat sel-sel lain yang lainnya, membuat sel-sel lain yang lainnya untuk digunakan, dimanfaatkan sebagai penelitian. Selain itu, sel lain ini bukan hanya untuk penelitian seperti yang saya sampaikan tadi. Sel lain ini juga bisa digunakan untuk memproduksi vaksin. Di Puskesmas Surabaya itu merupakan salah satu instansi yang memproduksi vaksin pada hewan, tapi memproduksi vaksin pada hewan
untuk penanggulangan beberapa penyakit. Nah, mereka untuk memproduksi vaksin ini mereka menginfeksikan virus ke dalam sel lain ini. Jadi sel lain ini yang baik sudah banyak dimanfaatkan baik untuk bioteknologi maupun untuk menemukan obat-obat tertentu atau mempelajari bagaimana perilaku suatu penyakit ya, suatu penyakit misalkan bagaimana sih sel HeLa, sel kanker serviks ini mempunyai perilakunya seperti apa, misal perilakunya itu apa, misalkan proliferasinya seperti apa, apoptosisnya seperti apa, dan sebagainya. Itu saat ini banyak menggunakan sel lain. Namun yang menggunakan kultur sel primer juga banyak, menggunakan kultur sel sekunder juga banyak. Nah, kalau saudara misalkan browsing sel lain, sekarang mungkin jumlah sel lain itu sudah ratusan, sudah sangat banyak sekali. Baik itu sel lain yang berasal dari orang yang sakit, ataupun sel lain yang berasal dari sel normal. Sel lain yang berasal dari manusia maupun sel lain yang berasal dari hewan. Jadi sekarang sudah banyak dikembangkan untuk kepentingan medis dan sebagainya. Nah, ini adalah pola pertumbuhan sel. Nah, kalau saudara sudah pernah belajar mikrobiologi, nah pasti sudah mengenal bagaimana pola pertumbuhan sel. Jadi kalau dikulturkan atau secara kultur in vitro, hampir semua sel memiliki pola yang sama, ya, mempunyai pola yang sama. Di sini ada lag fase, ada log fase, dan ada fase stasionare ya. Jadi dia sudah tidak berkembang lagi. Nah, tentunya semua itu karena beberapa hal, karena media dan karena kemampuannya untuk tumbuh. Jadi kalau kita kulturkan, kita bisa melihat seperti ini. Pada waktu awal dia tidak kecepatan tubuhnya rendah, kemudian setelah itu dia akan meningkat dengan pesat. Nah, setelah itu dia akan mengalami fase pertumbuhan yang sangat lambat ya. Ini adalah pola pertumbuhan sel. Saya kira pola ini log pertumbuhan sel ini juga terjadi pada mikroba yang pastinya saudara sudah belajar tentunya ya. Jadi seperti ini pola pertumbuhannya. Nah, ini di sini ada waktunya adalah weeks, dan pastinya ini sangat tergantung pada jenis selnya, ya, sangat tergantung pada jenis selnya. Nah, bagaimana kultur itu tumbuh, sel itu kita tumbuhkan dengan cara in vitro atau kita keluarkan dari in vivo kemudian kita tumbuhkan secara in vitro, tentunya dia akan tumbuh dengan baik secara in vitro apabila kondisi lingkungannya mirip dengan kondisi in vivo. Dia memerlukan lingkungan yang baik ya. Lingkungan itu apa? Apa saja yang diperlukan oleh sel-sel ini? Yang jelas nutrisi harus cukup. Kemudian lingkungan fisik juga harus baik. Lingkungan kimianya harus baik. Itu jadi pH, misalkan pH, tekanan osmosis, kemudian suhu, nutrisinya termasuk di sini ada glukosa dan sebagainya, semua harus dalam kondisi yang baik supaya sel itu bisa seperti ada di dalam tubuh gitu ya. Itu yang harus diperhatikan ketika kita melakukan kultur sel. Nah, saya kira ini tidak hanya pada hewan tetapi pada tanaman juga. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan kultur secara in vitro dia akan secara in vitro dia akan sama. Misalkan kalau kita mengkulturkan sel-sel limfosit gitu ya. Sel-sel limfosit secara in vivo dia tidak berikatan satu dengan yang lain ya. Meskipun dia termasuk jaringan tapi dia tidak berikatan satu dengan yang lain. Sehingga kalau kita tumbuhkan secara in vitro maka
dia pertumbuhannya juga tidak melekat satu dengan yang lain, atau yang disebut dengan kultur suspensi. Ya, jadi kalau seperti misalkan saudara mengkulturkan, misalkan begini, saudara akan melakukan karyotyping. Karyotyping itu adalah melakukan suatu analisis susunan dari kromosom. Nah, kalau kita akan melakukan analisis karyotyping, kita harus mendapatkan sel itu dalam posisi metafase gitu ya, metafase. Nah, kalau tidak dengan melalui kultur sel, maka kita akan mendapatkan jumlah sel mengalami metafase itu tidak banyak gitu. Karena kan semua sel itu tidak tumbuh dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi pembelahan selnya tidak bersamaan. Artinya sekarang ada yang metafase, besok sudah telofase dan sebagainya. Maka dengan kultur sel kita akan mengadaptasikan atau kita bisa menghentikan dengan bahan kimia yang namanya kolfisin untuk dia pada waktu yang berhenti pada waktu yang sama. Gitu. Itu adalah manfaat salah satu dari kultur sana. Ini jadi lingkungan-lingkungan tadi, lingkungan-lingkungan yang ada di in vivo harus ada di in vitro. Nutrisinya harus cukup, suhunya harus sesuai, pH-nya harus sesuai, tekanan osmosisnya harus sesuai dan sebagainya, sehingga kultur kita bisa tumbuh dengan baik. Apakah semua itu bisa kita dapatkan di kultur in vitro? Bisa, namun pekerjaan in vitro ini adalah pekerjaan yang memerlukan keterampilan, memerlukan ketelatenan, sehingga biasanya bagi orang atau bagi peneliti yang sudah lama berkecimpung di dalam menangani kultur, itu akan mendapatkan hasil yang lebih cepat. Ini dicopot, dijemur. Tadi pas aku masuk soalnya kan ambil toh ini, jadi kayak mobil ngono. Jangan lupa di mute kalau mau ngangkat jemuran. Ya, sampai itu tadi. Ya, jangan lupa di mute ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, itu adalah beberapa lingkungan kultur yang harus kita perhatikan, ya, yang harus kita perhatikan supaya dia bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Nah, ini beberapa ini adalah kondisi behavior cell secara in vivo. Jadi untuk dia bisa hidup, untuk dia kemudian bisa melakukan proliferasi, maka beberapa hal ini yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana lingkungannya. Lingkungan mikro itu adalah lingkungan di mana sel itu tumbuh. pH-nya, suhu, nutrisi, dan yang lainnya. Ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan sel interaksinya. Sel-sel interaksinya harus kita perhatikan ya, Kak. Seperti kalau saudara masih ingat ketika belajar biologi sel, ada glikokalix, kemudian ada karakter-karakter sel yang lain. Nah, itu semua harus kita perhatikan untuk dia bisa tumbuh secara in vitro. Misalkan begini, kalau sel itu secara in vivo dia tumbuhnya berikatan dengan sel yang lain, maka ketika kita in vitro kan, ketika kita tumbuhkan secara in vitro, kita harus memberikan lingkungan seperti itu. Nah, salah satu contohnya apa? Misalkan fasilitas yang harus kita berikan kepada sel itu untuk tumbuh in vitro. Culture dish-nya harus kita beri suatu lapisan supaya sel itu bisa melekat pada culture dish, karena dia secara in vivo dia tumbuhnya berikatan dengan satu dengan yang lain. Yaitu bisa kita culture dish-nya bisa kita tambah dengan kolagen misalkan, kolagen. Nah, itu kemudian menyebabkan sel itu akan menempel pada culture dish itu. Nah, apakah bagaimana caranya menambah kolagen pada culture dish? Nah, pertama bisa kita inkubasi. Pada misalkan kita misalkan membeli culture dish yang belum
dilengkapi dengan matriks itu, maka kita bisa melakukan inkubasi. Jadi sebelum culture itu kita pakai, kita inkubasi dengan kolagen. Yang pernah lakukan inkubasi itu bisa semalam, bisa beberapa jam gitu ya. Nah, setelah itu kita bersihkan, lalu baru kita gunakan untuk kultur. Namun saat ini sudah banyak perusahaan yang menyediakan culture dish itu yang telah dilengkapi dengan kolagen tersebut ya. Nah, biasanya hal seperti ini atau orang akan membeli fasilitas yang telah siap pakai itu adalah untuk skala penelitian. Nah, biasanya kalau untuk skala produksi, karena kalau untuk produksi itu dia harus dalam jumlah yang sangat besar, maka biasanya mereka semuanya dilakukan sendiri. Misalkan membuat media, mereka meracik sendiri, kemudian membuat culture dish yang harus ada ada coatingnya, ada lapisannya, maka dia membuat sendiri, karena kalau tidak seperti itu maka perusahaan itu tidak bisa menjual dengan harga yang terjangkau untuk produknya. Nah, itu yang sehingga itu yang dilakukan oleh mereka supaya biaya untuk produksi itu bisa ditekan sehingga bisa dijual dengan harga yang terjangkau. Misalkan di Puspetma itu sekali mereka melakukan produksi vaksin, membuat medianya bukan hanya 10 mili, 100 mili atau 1 liter berliter-liter, maka kalau mereka memanfaatkan media yang telah siap pakai, maka nanti vaksin yang dijual menjadi mahal. Kalau vaksin yang dijual menjadi mahal, maka kalau vaksin itu misalkan untuk sapi, untuk kambing, maka peternak akan tidak bisa menjangkau harga itu. Maka mereka melakukan produk dengan skala besar ya, skala besar. Jadi nanti kalau ada yang PKL di Puspetma, tentunya nanti saudara tidak dilibatkan di dalam skala produksi, karena skala produksi itu harus hati-hati ya, harus dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman, karena begitu salah sedikit maka yang terbuang adalah media dalam jumlah yang sangat besar dan itu akan merugikan. Jadi nanti kalau ada yang akan PKL di Puspetma, karena ada beberapa teman saudara yang akan PKL di sana, nanti skalanya adalah skala laboratorium. Kalau saudara PKL di sana dalam kultur gitu. Namun untuk sehari-hari karena mereka produksi untuk kultur tidak menggunakan culture dish yang kecil-kecil yang nanti akan saya berikan contoh di sini, atau mungkin nanti ketika saudara penelitian di lab tidak seperti itu, tetapi mereka memanfaatkan botol kaca besar untuk skala produksi ya, untuk skala produksi. Oke, nah ini adalah beberapa hal yang diperlukan oleh sel untuk tumbuh secara in vivo, yang tentunya ketika kita menumbuhkannya secara in vitro, maka kita harus menyediakan semua lingkungan itu dalam kondisi yang sesuai. Nah, saya kira dua hal ini saudara sudah belajar untuk bagaimana sel membelah, kemudian bagaimana interaksi antara sel satu dengan sel yang lainnya pada biologi sel. Saya kira ini adalah yang bisa saudara hubungkan ketika saudara belajar biologi sel dengan belajar kultur sel saat ini. Nah, ini adalah hal-hal yang tadi saya sampaikan dan beberapa waktu yang lalu sudah kita pelajari. Jadi hal-hal yang diperlukan oleh sel untuk tumbuh antara lain adalah ada suhu, ada kelembapan, tekanan osmosis, kandungan oksigen dan CO2, kemudian kondisi aseptis, kemudian jumlah sel yang ditumbuhkan. Nah, jumlah sel yang ditumbuhkan ini sangat penting untuk keberhasilan pada kultur sel, karena jumlah sel yang terlalu banyak pertama akan memerlukan space yang luas. Kalau space yang kita siapkan tidak cukup, maka sel itu akan mati. Nah, kematian sel ini akan menyebabkan tergabungnya sel yang
lain ya, sehingga jumlah sel atau densitas sel itu sangat diperlukan. Jadi ini beberapa hal itu. Kemudian medianya harus dilengkapi dengan hormon, dengan growth faktor, kemudian pH dan sebagainya yang harus diperhatikan. Pastinya sebagian besar sel, baik itu sel kanker maupun sel normal, dia tumbuh pada pH yang tumbuh baik pada pH sekitar 7,2 sampai 7,4. Nah, apabila pH-nya kurang dari itu atau lebih dari itu, maka sel itu akan mengalami kelambatan tumbuh yang kemudian pada akhirnya akan mengalami kematian. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita menumbuhkan sel dengan beberapa persyaratan yang tadi telah ada pada slide sebelumnya, supaya sel itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, tentunya perkembangan dari ketersediaan media, jenis-jenis media, itu sampai saat ini orang masih terus berusaha untuk memperbaiki sesuai dengan perkembangan dari sel yang akan dikulturkan. Nah, pada beberapa waktu yang lalu, paling sederhana orang menumbuhkan yaitu dengan menggunakan PBS atau NaCl fisiologis. Namun ada media yang lain yang bisa digunakan untuk pertumbuhan sel ini. Jadi berdasarkan sumbernya bisa kita bagi menjadi dua, yaitu natural media maupun artificial media. Apa itu natural media? Itu media yang kita dapatkan berasal dari organ atau berasal dari koagulasi dari plasma atau darah. Jadi di sini misalkan serum, human placental serum, kemudian cairan amnion itu adalah komponen-komponen atau cairan-cairan yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk tumbuhnya sel. Atau misalkan kita menggunakan liver yang kita ekstrak dan sebagainya. Itu semua adalah bisa digunakan untuk menumbuhkan sel. Nah, tentunya semua ini tidak tiba-tiba bisa digunakan melalui penelitian yang sangat panjang gitu ya. Beruntunglah kita saat ini bisa mengikuti atau menggunakan hasil penelitian terdahulu untuk kita gunakan sekarang. Nah, kemudian berdasarkan dari natural media dan juga berdasarkan kondisi fisiologi atau ilmu-ilmu fisiologi yang telah dipelajari, maka orang mengembangkan media yang lain, yaitu ada artificial media. Di sini ada MEM, DMEM, kemudian banyak sekali media-media yang telah dikembangkan untuk menunjang keberhasilan kultur sel hewan secara in vitro. Saat ini malah ada penelitian terakhir itu orang mencari pengganti tripsin untuk digunakan sebagai pemecah atau disagregasi sel, ya, untuk disagregasi sel. Mereka memanfaatkan herbal. Jadi sekarang ini akhir-akhir ini sebagian besar orang banyak memanfaatkan herbal, tidak hanya untuk obat, tidak hanya untuk terapi, tetapi juga untuk hal-hal yang lain. Nah, mengapa orang mencari pengganti tripsin untuk disagregasi sel? Nah, untuk beberapa manfaat dari kultur sel ini, misalkan
misalkan memanfaatkan kultur sel ini untuk transplantasi. Nah, tripsin ini sangat toksik, sehingga orang berusaha supaya tidak ada tripsin yang digunakan meskipun dalam konsentrasi yang rendah. Maka memanfaatkan herbal. Jadi memanfaatkan herbal yang dimana pada herbal itu ada enzimnya, ya. Jadi memanfaatkan itu. Ini adalah beberapa media. Tentunya media-media ini ada yang sudah lengkap isinya, ada yang perlu suplemen, ya, ada yang perlu tambahan. Namun sebenarnya dengan media dasar ini yang pastinya di sini isinya sudah ada fruktosa, kemudian ada ada indikator pH dan sebagainya. Namun dengan kondisi media dasar ini, beberapa sel kemungkinan dia akan tumbuh dengan lambat. Maka kemudian ditambahlah suplemen. Apa suplemennya? Suplemennya antara lain ada serum, kemudian ada antibiotik dan sebagainya. Nah, pada basal media yang perlu diperhatikan yang tentunya tidak hanya pada basal media, semua media yang akan kita lakukan untuk kultur hewan pasti kita harus mengenali pH berapa sel-sel itu bisa tumbuh dengan baik, bagaimana tekanan osmosisnya, itu harus kita perhatikan gitu. Sehingga beberapa media tersebut harus ada beberapa senyawa yang ditambahkan. Jadi harus ada ionnya, enzimnya, kemudian banyak sekali yang perlu ditambahkan supaya dia bisa berada pada kondisi yang seperti in vitro. Nah, kita tahu bahwa sel-sel yang kita kulturkan, mereka melakukan respirasi. Nah, respirasi ini, karena sel itu ada di dalam media, maka hasil respirasi itu akan terbuang pada media. Di mana hasil respirasi itu akan menyebabkan perubahan pH, perubahan tekanan osmosis, atau perubahan lingkungan media itu. Maka kita memerlukan indikator, ya, memerlukan indikator atau memerlukan pertanda untuk supaya tahu apakah pH di dalam media itu telah berubah ke asam atau ke basa. Maka salah satu yang biasa digunakan oleh peneliti adalah phenol red, ya, phenol red, karena phenol red ini akan menyebabkan warna berubah ketika pH-nya berubah. Nah, pada gambar yang ada di sini, di tabung-tabung botol-botol media ini warnanya merah karena dia belum digunakan, sehingga pada media ini masih warnanya menunjukkan pH yang normal. Nah, apakah media yang belum digunakan selalu menunjukkan pH yang normal? Tidak. Apabila dia belum digunakan untuk kultur, tapi dia sudah terkontaminasi, di situ ada mikroba yang tumbuh, mikroba melakukan respirasi, maka dia akan mengalami perubahan warna. Jadi bisa digunakan sebagai indikator. Apabila warnanya berubah, maka sudah pasti kita akan mendapatkan pH yang berubah pada media itu. Nah, selain itu, buffer juga diperlukan untuk pertumbuhan sel. Jadi pada sel yang kita tumbuhkan, kita memerlukan sejumlah karbon dioksida. Untuk itu, maka ketika kita akan menumbuhkan sel itu harus kita letakkan pada inkubator yang namanya adalah inkubator CO2. Nah, pada inkubator CO2, di sana diberi filter di mana CO2 yang boleh masuk di dalam inkubator itu tidak lebih dari 5%. Terkadang orang menggunakan CO2 itu 5% lebih sedikit, jadi antara 5% sampai 10% biasanya masih aman untuk
kehidupan dari sel itu menjaga sebagai buffer dari media tersebut. Ya. Jadi banyak sekali jenis buffer yang ditawarkan untuk kultur ini. Tetapi yang paling sering digunakan adalah bikarbonat maupun HEPS. Nah, antibiotik sangat diperlukan. Antibiotik sangat diperlukan, tetapi antibiotik ini tidak boleh terlalu sering digunakan pada sel yang sama. Karena terlalu sering menggunakan antibiotik akan menyebabkan sel-sel itu menjadi resisten terhadap antibiotik. Ya, jadi yang pada akhirnya mikroba yang ada di sana tidak merespon dengan antibiotik itu. Jadi terkadang orang, mungkin saudara kalau membaca jurnal menemukan bahwa orang tidak menggunakan, peneliti tidak menggunakan antibiotik, tidak apa-apa. Yang penting dia bisa menjaga atau bisa bekerja dengan teknik aseptis yang baik. Antibiotiknya apa saja, bermacam-macam antibiotik itu. Ya, antibiotik itu ada bermacam-macam yang digunakan. Nah, karena yang paling sering mengkontaminasi adalah bakteri, maka orang sering memanfaatkan kombinasi penisilin dan streptomycin atau gentamicin, nystatin untuk kontaminasi yang berupa jamur. Nah, kalau pada soal yang lalu, soal UTS itu yang ditanyakan adalah sumber kontaminasi, jadi kalau kita menyebut bakteri, fungi, itu adalah kontaminannya, mengkontaminasi. Kalau sumbernya ada berbagai macam, jadi misalkan ketika kita kultur, kita karena ada temannya bekerja dari satu minat, kita ngobrol tanpa menggunakan masker misalkan, itu sudah menimbulkan atau kontaminasi atau sebagai sumber dari kontaminasi. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bekerja dengan menggunakan kultur sel hewan. Nah, apakah kontaminan itu selalu berupa mikroorganisme? Tidak. Jadi kontaminan di dalam kultur sel itu bisa juga berupa sel yang lain. Jadi misalkan sharing mikropipet, kemudian sharing media, sementara yang bekerja tidak berhati-hati, maka bisa jadi sel yang digunakan oleh teman kita mengkontaminasi sel yang kita kulturkan. Jadi kontaminasi tidak selalu berupa mikroorganisme, tetapi bisa berupa sel yang lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Permisi, Bu. Ya. Saya Wanda Harisma dari kelas B. Izin bertanya, Bu. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa jumlah sel yang dikulturkan itu sangat penting untuk diketahui, untuk mengetahui sesuai atau tidak pada media, begitu ya, Bu. Nah, untuk menentukan untuk menentukan bahwa tempat kultur itu telah sesuai dengan jumlah sel itu bagaimana ya, Bu? Nah, ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, ketika kita akan mengkulturkan, kita harus pertama jenis sel. Kemudian harus kita perhatikan dulu sel yang hidup ada berapa. Jadi tahapan-tahapan itu yang harus kita lihat, yang harus kita siapkan. Selain itu, wadah yang akan kita gunakan. Ya. Saya berikan contoh nanti. Wadah yang kita gunakan. Wadah yang kita gunakan, tadi seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa apabila skala penelitiannya dalam laboratorium, kita bisa memanfaatkan culture disk ini untuk penelitian. Nah, culture disk-nya tidak harus, ini namanya culture flash. Ada culture disk yang seperti ini. Nah, seperti ini harus kita perhatikan ukurannya. Telah diperjualbelikan dengan ukuran yang bermacam-macam. Nah, apabila kita memiliki culture disk yang ukurannya kecil, maka biasanya
ketika kita membeli culture flash atau culture disk, biasanya mereka menyertakan petunjuk penggunaan. Jadi culture ini cukup diisi oleh berapa mililiter media. Nah, kalau kita menggunakan culture flash atau culture disk yang volume 25 ml misalkan, maka media yang harus kita pakai itu adalah 10%-nya. Maksimal 10%-nya. Namun ada beberapa peneliti menggunakan 10% lebih. Jadi apabila culture disk kita itu ukurannya 50 mili, maka media yang kita tambahkan di dalam culture wadah tersebut adalah 10%-nya. Jadi misalkan 5 mili sampai lebih sedikit. Mengapa demikian? Karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam area yang tanpa media ini, di sini ada oksigen maupun ada karbon dioksida. Nah, apabila media yang kita tambahkan itu terlalu penuh, maka oksigen yang ada di dalam wadah culture ini akan sangat sedikit gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sel yang kita tumbuhkan? Nah, sel yang kita tumbuhkan juga jumlahnya sangat terbatas. Misalkan ini misalkan ini contohnya ya. Biasanya di dalam kalau kita membeli di perusahaan sudah memberi keterangan. Kalau kita memiliki culture disk dengan tipe T25, ini sudah tipe standar yang digunakan secara internasional ya. Jadi T25 itu artinya bahwa growth areanya adalah 25 cm persegi. Nah, volume yang digunakan tidak boleh lebih dari 10 mili. Tidak boleh dari 10 mili. Mengapa? Karena supaya ada space, ada ruang yang berisi oksigen untuk digunakan respirasi. Supaya apa? Oksigen yang ada di ruang itu bisa larut ke dalam media sehingga sel-selnya bisa respirasi. Ini adalah jumlah sel yang diperlukan untuk dia tumbuh, yaitu ada 2,5 juta kalau ukurannya sekian. Nah, tentunya bagaimana menentukan ini? Ini sudah melalui beberapa penelitian. Jadi apabila jumlah selnya terlalu banyak, maka proliferasinya akan menjadi terganggu dan sebagainya. Ini, nah, keterangan-keterangan ini sering disertakan apabila kita membeli pada perusahaan yang ada mereknya begitu. Tetapi kalau misalkan kita membeli eceran gitu ya, keterangan ini harus kita ketahui terlebih dahulu gitu. Karena kalau membeli dalam jumlah membeli satu pak begitu kan mahal biasanya. Nah, sehingga banyak sekali toko-toko kimia itu yang dia menjual diecer gitu ya. Nah, itu untuk meringankan beban peneliti yang mempunyai dana mempunyai dana terbatas. Tetapi ini harus dikenali supaya sel kita bisa tumbuh dengan baik. Jadi ini adalah, nah ini yang ditulis di sini adalah jumlah sel yang hidup. Nah, bagaimana melihat sel yang hidup? Nah, ketika kita mengkulturkan tadi, ketika setelah kita beri enzim, kemudian kita mendapatkan sel, maka harus kita cek berapa sel yang hidup di situ dengan hemositometer. Dengan hemositometer kita sampling, kita homogenasi, kemudian kita ambil sampelnya. Nah, dari situ kita bisa melihat berapa jumlah sel kita yang hidup. Misalkan dengan tripan blue dan sebagainya. Jadi prinsipnya apabila sel itu tidak berwarna, maka bisa menunjukkan bahwa sel itu hidup gitu. Dan itu pun juga tergantung bahan apa yang kita gunakan, apakah bahan-bahan itu bisa menembus membran sel atau tidak gitu ya. Jadi harus kita pelajari itu. Itu ya Mbak ada lagi yang lain. Jadi bagaimana menentukan selnya? Nah, ini sudah ada penelitian-penelitian terdahulu sehingga kita bisa mengikuti yang sudah ada gitu. Kalau kita ingin mencoba meneliti sendiri butuh waktu ya, butuh waktu. Ini adalah
ideal kondisi ideal. Nah, apabila misalkan kita mempunyai sel ternyata tidak memenuhi sel hidupnya tidak memenuhi jumlah ini, ya tidak apa-apa, tetap harus kita pakai karena terkadang karena perlakuan karena suatu treatment maka sel itu banyak yang mati, sehingga ketika kita akan menumbuhkan lagi, ya tentunya kita tidak harus menumbuh selnya sebanyak ini, begitu kan. Namun apabila jumlah selnya lebih dari jumlah tertentu, maka kita harus menguranginya supaya sel itu tidak berdesakan sehingga menyebabkan sel-sel itu cepat mati. Kalau sel itu mati di culture dish itu tanpa kita segera menggantinya, maka sel itu akan menyebabkan perubahan pH, kemudian menyebabkan artinya menyebabkan toksik pada sel-sel yang masih hidup. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi nanti kalau misalkan saudara ingin meneliti dengan menggunakan kultur, hal itu yang harus saudara perhatikan gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, akan kita lanjutkan dengan kuis. Ya, tidak ada ya kayaknya ya. Semoga sudah jelas apa yang saya sampaikan, sehingga kalau ada saudara yang nanti penelitian memanfaatkan kultur sel, saudara sudah mempunyai bekal yang pasti. Ketika bekerja dengan kultur seperti yang pernah saya sampaikan, kita harus banyak latihan dulu menghandle bagaimana kultur itu kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan karena jam terbang atau pengalaman itu salah satu yang menentukan keberhasilan dari kultur kita. Tidak ada pertanyaan, saya langsung ke itu ya, ke kuis ya. Kuisnya mungkin memerlukan waktu sekitar 10-15 menit untuk mengerjakan, saya kira. Oke.